Pemirsa, pasca diketahui satu orang karyawan positif terpapar COVID-19, sebanyak 191 karyawan Bogor Junction melakukan tes swab kemarin. Sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di dalam dan juga sekitar area mal ini juga dilakukan hari ini. Areal Bogor Junction di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat tutup sejak kemarin. Pasca diketahui adanya seorang pramuniaga busana anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sterilisasi areal mal pun dilakukan dengan penyemprotan disinfektan di semua penjuru areal, baik dalam maupun luar mal. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung juga karyawan. Senin kemarin juga dilakukan tes swab massal terhadap 191 karyawan Yogya Departemen Store Bogor Junction yang hasilnya akan diketahui 3 hari ke depan. Ya, jadi setelah kita mendapatkan laporan terkait dengan adanya seorang pegawai dari Jogja Junction yang terindikasi positif COVID-19, maka langkah selanjutnya oleh pemerintah Kota Bogor adalah melakukan swab test terhadap 191 karyawan seluruh Jogja Junction ini, dan langkah-langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh area yang ada di Jogja Junction akan kita lakukan semacam pendinginan atau disinfeksi dalam beberapa hari ini. Sambil menunggu hasil tes swab 191 karyawannya, Bogor Junction tidak akan beroperasi atau tutup. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bogor akan terus memantau perkembangan dari pemeriksaan tes swab massal karyawan tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah mal yang sudah kembali beroperasi pun tetap dalam pengawasan tim gugus tugas dalam penerapan protokol kesehatan memasuki masa adaptasi kebiasaan baru ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Baik, segera kita sapa Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Assalamualaikum, Pak Dedi. Waalaikumsalam, Mas Sofian. Ya, langkah selanjutnya apa nih Pak yang akan ditempuh oleh Pemkot Bogor dalam kasus yang terjadi di Bogor Junction ini, Pak? Yang pertama, kami berharap ya kasus di Bogor Junction ini tidak menjadi klaster. Karena kalau menjadi klaster kan artinya ada beberapa klaster yang masih dalam proses penyelesaian di Kota Bogor, yang sebelumnya adalah Mitra 10. Kalau kemudian nanti Bogor Junction ini menjadi klaster, artinya kan kita punya 2 PR besar. Nah, untuk itu di masa adaptasi kebiasaan baru yang sedang kita persiapkan ini, kita berharap justru kedisiplinan masyarakat, kemudian juga para pengelola mal, pusat perdagangan, kemudian juga plaza untuk semakin berhati-hati sebetulnya. Jadi apabila kita tidak berhati-hati, nanti akan terjadi seperti klaster-klaster baru, dan ini memberatkan untuk pemerintah ya, terutama kan hampir semua pembiayaan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID itu kan ditanggulangi seluruhnya oleh pemerintah. Nah, seandainya saja, contoh misalnya untuk satu klaster misalnya ada 20 orang, kemudian satu orang diantaranya itu kan biasanya memakan biaya hampir 50 juta. Yang mulai dari rapid test, swab test, kemudian juga isolasi, kemudian juga perawatan rumah sakit, pengobatan, kemudian juga insentif tenaga kesehatan, termasuk fasilitas sarana-prasarana kesehatan, sampai dengan pemulasaran jenazah dan kuburannya itu kan disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau 20 orang kali 50 juta saja sudah 1 miliar. Makanya kita sangat berharap ya adanya satu tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat justru di saat kita pra-AKB ini. Demikian, Mas. Iya. Sejauh ini sudah ada masyarakat yang lapor, Pak, untuk pengunjung yang mengunjungi mal tersebut periode 25 Juni hingga tanggal 9 Juli, Pak. Ya, jadi pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bogor sudah menyiapkan sebuah link ya yang khusus disiapkan untuk mereka yang pernah berkunjung di antara periode 14 hari itu. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa, saya tidak hafal ya berapa jumlah yang mendaftar, tetapi diperkirakan sih seperti yang contoh yang kemarin ya, yang di pusat perbelanjaan bahan bangunan, jumlahnya kan cukup besar, di atas 50 orang yang melapor, dan rata-rata itu yang
melapor adalah yang merasa ada sedikit gejala ya, atau memang betul-betul mereka merasa khawatir akibat dari kunjungan mereka lakukan ke pusat perbelanjaan tersebut. Kalau misalnya tidak ada gejala, tapi dia merasa berkunjung di tanggal itu, apakah diterima juga untuk mereka yang lapor? Bisa. Sebetulnya bisa saja, selama kan kita akan catat ya riwayat dari mana kira-kira yang bersangkutan itu punya keterkaitan. Jadi kita tentu membuka ya kemungkinan akses untuk mereka-mereka yang memang pernah berkunjung ke satu tempat yang memang dianggap sebagai area yang dianggap sebagai resiko lah. Jadi kita siapkan untuk semua. Ya, laporan warga ini apakah Pemkot Bogor hanya menerima saja atau justru melakukan istilahnya jemput bola begitu Pak, untuk melakukan himbauan untuk bahwa warga agar proaktif untuk lapor begitu? Ya. Sebetulnya kan begini, SOP-nya adalah apabila seseorang sudah dikonfirmasi positif, maka kita punya 2 tim yang bekerja. Tim yang pertama adalah tim surveillance puskesmas yang akan memetakan siapa-siapa saja yang kontak erat dengan positif COVID ya, terutama keluarga dekat maupun mereka yang ada di lingkungan kerja. Itu akan dipetakan oleh teman-teman dari surveillance puskesmas Kota Bogor. Kemudian apabila masih diperlukan misalnya pendataan lebih akurat atau lebih banyak lagi, kita sudah membentuk tim deteksi COVID-19 yang juga tujuannya adalah melengkapi seluruh data dari mereka-mereka yang kemudian terkonfirmasi positif dan kemudian akan kita sebut ya, masa kemarin-kemarin itu kan sebutnya ODP. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita lihat sejauh mana kontak eratnya dan kemudian kita akan prioritaskan mereka untuk dilakukan tes swab oleh pemerintah Kota Bogor. Baik. Pak Deddy Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.